Selamat datang di podcast 0 SKS. Perkenalkan, nama saya Maxwell Febrianto Manik. Teman-teman semua bisa menyapa saya dengan panggilan Maxwell atau Febri. Gak kerasa nih teman-teman, sudah memasuki bulan keempat aja ya. Saya harap teman-teman yang mendengarkan podcast pada hari ini tetap menjaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Dan tidak terasa juga teman-teman, pandemi COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 1 tahun. Salah satu efek dari COVID-19 ini mengubah sistem pembelajaran di Indonesia menjadi sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau juga biasa disebut itu pembelajaran daring. Tetapi belakangan ini banyak berita beredar nih teman-teman. Katanya Kemendikbud akan mengembalikan sistem yang tadinya daring menjadi tatap muka. Menurut teman-teman ini gimana nih? Saya akan bacakan artikel dari salah satu media yaitu Detik News yang dilampir pada hari Selasa 30 Maret tahun 2021. Di sini judul besarnya Panduan Kemendikbud terkait pembukaan sekolah tatap muka terbatas Juli 2021. Kemendikbud menyiapkan panduan terkait pembukaan sekolah tatap muka terbatas yang akan dibuka pada Juli mendatang, mulai pembatasan jarak antar siswa hingga hak aktivitas yang tidak boleh dibuka dalam lingkungan sekolah. Mendikbud atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengingatkan bangku antar siswa itu harus berjarak minimal 1,5 meter. Kemudian maksimal jumlah siswa itu 50% di setiap kelas. Jadi Nadiem berkata, seperti yang saya bilang, masuk sekolah bukan seperti yang biasa. Dari semua kondisi yang terpenting adalah social distancing minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Kalau yang biasanya 36, sekarang 50% atau 18 siswa, ujar Nadiem Makarim. Nah teman-teman, Pak Nadiem juga menekankan penggunaan protokol kesehatan dalam lingkungan sekolah dalam 2 bulan pertama. Aktivitas di kantin, olahraga, dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Protokol kesehatan lainnya seperti misalnya tidak boleh ada interaksi di kantin, belum bisa beroperasi di masa transisi. 2 bulan pertama itu tidak ada aktivitas di kantin, nggak ada olahraga, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain selain pembelajaran tidak diperkenankan. Untuk masa transisi 2 bulan pertama pada saat dia tatap muka, ujar Nadiem Makarim. Tapi Pak Nadiem juga berkata, tapi kegiatan pembelajaran di luar lingkungan, contoh guru kunjung itu diperbolehkan, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan, lanjut Pak Nadiem. Oke, sekarang kita beralih yang tadinya dari Detik News kita ke kompas.com. Judul besarnya ialah Mendikbud sekolah tatap muka Juli 2021 harus seizin orang tua. Terlampir tanggal 31 bulan 3 Maret 2021. Di sini tertulis lampu hijau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bagi semua sekolah agar bisa menerapkan sekolah tatap muka. Ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim. Ia mengatakan, setiap satuan pendidikan wajib membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas setelah seluruh tenaga pendidikan selesai divaksin. Jadi Pak Nadiem ini mengatakan setiap satuan pendidikan wajib membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi setelah seluruh tenaga pendidikan itu selesai semua divaksin. Tuh teman-teman. Lanjut ujar Pak Nadiem, jika sudah divaksin itu maka pembelajaran tatap muka terbatas tentu bisa dimulai pada tahun ajaran baru mendatang pada Juli 2021, ujarnya. Nah, di kompas.com ini juga tertulis ada berbagai jadwal atau rincian seperti tenaga pendidik untuk jenjang PAUD hingga SD itu divaksin paling lambat akhir minggu kedua Mei 2021. Lalu tenaga pendidik SMP dan SMA sederajat
paling lambat itu divaksin pada akhir minggu keempat Mei 2021. Lalu untuk tenaga pendidik di kalangan perguruan tinggi akan divaksin paling lambat hingga minggu kedua Juni 2021 teman-teman. Namun ia tetap meminta setiap sekolah melaksanakan tatap muka secara terbatas. Selain itu, Nadiem juga mengatakan sekolah tatap muka terbatas ini bisa dilaksanakan atas persetujuan orang tua. Kita beralih ke media memerdeka.com. Di sini judul besarnya, Mendikbud sebut pembelajaran tatap muka itu dimulai sejak sekarang, bukan Juli 2021. Ini terlampir pada Kamis 1 April 2021, teman-teman. Di sini tertulis, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dilakukan mulai dari sekarang, bukan pada Juli 2021. Di sini juga tertulis, ini tidak diterapkan Juli 2021, harus saya koreksi. PTM terbatas diterapkan mulai sekarang. Targetnya selesai semua sekolah sudah tatap muka di bulan Juli 2021 ini untuk tahun pelajaran yang baru, ujar Nadiem dalam dialog produktif Kabar Kamis. Persiapan pembelajaran tatap muka. Nah, di sini juga tertulis, untuk itu Pak Nadiem ini meminta sekolah yang mana guru dan tenaga kependidikan selesai divaksinasi diminta untuk segera memenuhi daftar periksa dan wajib memberikan layanan PTM terbatas. Namun yang tidak boleh dipaksa adalah orang tuanya. Balik lagi ke kompas.com itu kan harus izin orang tua ya teman-teman, kayak gitu. Jadi orang tua bebas memilih anaknya mau ikut PTM terbatas atau tidak. Dan yang terakhir jawabpos.com dengan judul besar, Kemendikbud harapkan pembelajaran tatap muka dilakukan Juli mendatang. Artikel ini dilansir pada 26 Maret 2021. Di sini Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan vaksinasi guru dan tenaga pendidikan diselesaikan pada Juni 2021. Jadi hal ini dilakukan itu agar ajaran baru di Juli 2021 itu semua sekolah tuh dapat menerapkan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Seperti itu teman-teman. Dari beberapa kutipan yang saya baca di sini itu Kemendikbud atau Mendikbud Pak Nadiem Makarim itu lebih ke arah orang tuanya sebenarnya, mengizinkan atau tidak kayak gitu. Tapi di sini tidak dituliskan bila anak tersebut mengambil PJJ pembelajaran jarak jauh, apakah masih mendapatkan kuota. Di sini tidak tertulis teman-teman. Jadi apapun itu, semoga ini pilihan yang terbaik, bisa meningkatkan semangat kita juga untuk belajar terus. Dan saya harap juga teman-teman selalu stay safe ya, jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Nah, gak kerasa juga nih teman-teman, udah jalan 9 menitan. Oke, semoga teman-teman tetap jaga kesehatannya dalam kondisi fit apapun itu, dan tetap semangat pokoknya. Oke, saya Maxwell Febrianto Manik pamit undur diri. See you in the next episode. Oke, goodbye teman-teman.